Prabu Siliwangi dikenal sebagai seorang raja juga penguasa di kerajaan Sunda Pajajaran yang bercorak agama Hindu sebelum masuknya agama Islam. Raja Siliwangi atau Prabu Siliwangi menjadi tokoh penting dalam perkembangan agama Islam, karena kelak keturunannya sangat berpengaruh dalam proses penyebaran ajaran Islam di Indonesia. Dari penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh keturunan Prabu Siliwangi, nasab Prabu Siliwangi yang ternyata masih berhubungan dengan tokoh penting Indonesia. Siapa saja yang masih berhubungan keluarga dengan keturunan Prabu Siliwangi? Simak informasinya berikut ini. Apakah Anda pernah dengar nama Prabu Siliwangi? Bentangan kekuasaannya di awal abad ke-14 di akhir abad ke-15. Kekuasaan Prabu Siliwangi kala itu luar biasa, walau masih memeluk agama Hindu namun tak ada konflik dengan masyarakat dan ulama yang menyebarkan agama Islam. Kekuasaan Prabu Siliwangi dari Banten sampai dengan ujung Jawa, kuasanya luar biasa, dan beliau masih beragama Hindu. Dan pemerintahannya ketika Islam masuk itu enggak ada pertentangan, biasa saja, ulama sudah ada, nyaman, dan tidak terjadi konflik. Kemudian pada suatu hari Prabu Siliwangi berkunjung ke daerah Karawang dan tak sengaja bertemu dengan Nyai Subang Larang yang sedang membaca Al-Quran. Yang paling hebat ketika sedang inspeksi ke daerah Karawang, ditemukan seorang perempuan namanya Nyai Subang Larang sedang membaca Al-Quran. Nyai Subang Larang adalah murid dari Syekh Kuro, ulama terkenal yang menyebarkan ajaran Islam di daerah Karawang dan sekitarnya. Begitu dibaca, datang Prabu Siliwangi mendengar bacaannya, melihat siapa yang baca, seketika jatuh hati. Prabu Siliwangi langsung mengajukan lamaran, namun Nyai Subang Larang memberikan syarat untuk menikahi dirinya yaitu harus masuk Islam. Masuk Islam dulu kata Nyai Subang Larang, kisahnya. Permintaan Nyai Subang Larang langsung dipenuhi oleh Prabu Siliwangi yang bersedia untuk memeluk agama Islam. Setelah masuk Islam, Prabu Siliwangi menikah dengan Nyai Subang Larang. Dari pernikahan tersebut, lahirlah 3 anak. Lahirlah kemudian 3 anak utama. Anak pertama disebut dengan Walang Sungsang, tahun 1423 Masehi. Yang kedua, lahir Rara Santang, lahir tahun 1426 Masehi. Kemudian anak yang ketiga adalah Raden Sengara atau Prabu Kian Santang. Dan semuanya anaknya masuk Islam, Walang Sungsang berubah nama menjadi Abdullah Iman. Rara Santang berubah menjadi Syarifah Mudaim, pergi haji tiba-tiba datang seorang laki-laki. Laki-laki asal Mesir tersebut mengajukan lamaran untuk menikahi Syarifah Mudaim. Kemudian jatuh hati, dan minta ke kakaknya, Abdullah Iman untuk melamarnya, maka diizinkan menikahlah dengan Syarifah Mudaim. Menikahlah Syarifah Mudaim dengan seorang laki-laki namanya Syarif Abdullah, berasal dari Mesir dan dibawa ke Mesir. Abdullah Iman kemudian pulang ke Nusantara bertemu dengan ayahnya. Setelah 20 tahun, Syarifah Mudaim kembali ke Nusantara. Syarifah Mudaim pulang ke Nusantara setelah 20 tahun, bawa anak namanya Syarif Hidayatullah, maka ketika pulang diberi wilayah di Gunung Jati maka dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Usut punya usut, ternyata suami Syarifah Mudaim ini adalah anak dari seorang ulama yang juga berdakwah di Nusantara. Juga kemudian diketahui bahwa Syarif Abdullah adalah adik dari Maulana Ishaq. Syarif Abdullah ternyata adiknya dari seseorang yang bernama Maulana Ishaq. Keturunan Maulana Ishaq ini nantinya akan bersambung nasabnya ke Kiai Haji Ahmad Dahlan, sang pendiri Muhammadiyah. Dari Maulana Ishaq itulah kemudian lahirlah Kiai Haji Ahmad Dahlan, nama aslinya Muhammad Darwis. Beliau belajar dengan saudaranya Muhammad Hashim Asy'ari, pertama kali belajar dengan Soleh Darat di Semarang. Urutan, nasab Maulana Ishaq hingga Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan bin Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Ilyas bin Kiai Sulaiman bin Kiai Murtado bin Demang Jurang Juru Kapindo bin Demang Jurang Juru Sapisan bin Kiai Grebek bin Maulana Ishaq. Ternyata, nasab ini sama seperti nasab Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari sang pendiri Nahdlatul Ulama. Sama persis dengan nasabnya dengan Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari yang mendirikan Nahdlatul Ulama. Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari bin Abdul Wahid nama aslinya bin Abdullah bin Abdul Halim nama aslinya Pangeran Benawa dikenal dengan Sultan Hadiwijaya bin Abdullah bin Abdul Fattah dikenal dengan Joko Tingkir bin Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Maulana Ishaq. Lanjutnya, jika ditarik lagi ke atas, Maulana Ishaq masih termasuk keturunan Rasulullah dari pernikahan Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan kita semua.